Setelah 3,5 tahun lebih pengabdiannya, Alexis, si robot vakum saya, sudah mulai memberikan sinyal bahwa dia tidak sedang baik-baik saja. Seperti biasa, sesuai jadwal rutinnya saat sedang dioperasikan menggunakan mode Zone Clean Up Carpet, yaitu sedot karpet di zona tertentu saja, tiba-tiba Alexis mendadak mati. Nah, ada apa ini? Di display info baterai sudah ada di angka 60-an%. Padahal tadi 100%. Cleaning areanya baru sekitar 2 meter persegi. Yang artinya Alexis baru membersihkan area sekitar 2 meter persegi. Tiba-tiba dead, nggak bergerak. Waduh, bingung dah ini. Sebagai pertolongan pertama, saya langsung bawa Alexis ke charger docknya. Berharap dalam hati mudah-mudahan tidak ada apa-apa. Dia cuma lelah bekerja saja. Dan setelah penuh baterainya, saya ulang sedot lantai lagi. Mati lagi. Dengan kondisi baterai cepet banget drop. Dari angka 100% ke 70, bahkan pernah ke 50%. Mencari solusi berikutnya dengan menghubungi service center resmi. Lewat diskusi yang menurut saya muter-muter, akhirnya mereka menyarankan untuk dibawa saja ke tempat authorized service center offline-nya, sesuai lokasi terdekat dari rumah. Oke, tanpa tunda waktu, langsung cus berangkat bawa Alexis untuk berobat. Ketemu tempatnya, kok tempatnya ini ya? Apa nggak salah alamat ya? Maaf ya, jujur Li, tempatnya kurang meyakinkan saya sebagai customer. Letaknya agak di pojokan, pas kami datang masih tutup, padahal sudah siang, dan setelah menunggu lama, akhirnya buka, dan lebih kaget lagi, hanya ada satu meja dan kursi, sepertinya sekedar buat terima barang rusak saja. Saya kok merasa seperti nganter barang ke tempat toko jual secondan ya? Maaf, inilah yang saya rasakan saat itu. Mudah-mudahan voice of customer ini didengar dan ditindaklanjuti oleh brand yang bersangkutan untuk perbaikan after sales ke depannya. Saya diminta kwitansi atau nota pembelian dan kartu garansi. Saya info bahwa saya belinya online di official store brand yang bersangkutan, tapi tetap nggak bisa diproses karena harus ada dokumen-dokumen yang diminta. Ya sudahlah, daripada berdebat panjang dan memang saya nggak ada dokumen yang diminta tersebut saat ini, saya akhirnya bawa Alexis saya pulang. Tapi surprisingly, saya berasa lega. Plong, nggak ninggalin Alexis di tempat tadi. Karena dari penjelasan petugasnya tadi, ribet melinting-linting info kemungkinan rusaknya. Bisa jadi sensor navigasinya yang rusak, bisa jadi motherboardnya yang rusak, bisa jadi ada korslet, bisa jadi panjang bisa jadinya. Padahal sudah diinfo di depan bahwa baterainya cepat sekali ngedrop. Terus cetarnya lagi nih, diinfokan bahwa biayanya berkisar antara 500.000 hingga 1,5 juta. Which is itu setengah harga dari harga robotnya saat pembelian pertama kali. Ya sudahlah, yang penting lega rasanya, segera kabur. Akhirnya setelah searching, nyari beberapa referensi di internet, ketemu dengan seseorang yang biasa nanganin masalah vakum robot dengan penyakit seperti Alexis ini. Dan beliau dengan yakin menyimpulkan bahwa masalahnya hanya ada pada baterainya. Baterainya soak. Nah, dia menyarankan kirim ke online shop aja yang menyediakan jasa penggantian baterai. Karena kebetulan toko beliau sendiri tidak bisa menerima karena spek baterai Alexis lagi kosong. Sudah kosong lama katanya. Setelah ngubek-ngubek online shop, akhirnya saya ketemu spek yang sesuai. Tapi pas dikirim dan saya mau replace, ternyata speknya beda banget. Baterai yang saya baru beli nggak sesuai dengan baterai aslinya Alexis. Nah loh, akhirnya saya balikin ke tokonya dengan mengajukan komplain barang return. Untung pengajuan saya di-approve, karena fakta dan evidence yang saya berikan jelas dan benar. Jadinya sampai sekarang, sampai video ini dibuat, saya belum menemukan baterai yang sesuai speknya. Sebenarnya kata yang jual nggak masalah, beda-beda dikit. Tapi buat saya, kalau di depan dijelaskan sudah ada perbedaan, mungkin saya akan terima. Tapi ini saya berasa nggak transparan sedari awal. Nah, ini fakta yang sebenarnya. Kekurangan after sales produk robot vakum brand yang saya pakai ini. Tadinya saya memutuskan untuk beli baru merek lain yang lebih canggih. Ternyata sama. Balik ke after salesnya. Ternyata pakai authorized service center yang sama persis yang tempo hari saya datengin. Walah. Kenapa ya? Jual gencar, servis buyar. Masukan ya buat yang punya merek, monggo dibenahi. Biar dapat kepercayaan dari customer sebagai pengguna yang mengalami masalah seperti saya ini. Ayo yang punya brand dipikirin dan di follow up loh yang begini ini ya.